Assalamualaikum. Halo, udah kenal saya belum? Kalau belum, yuk tonton, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa subscribe ya, serta nyalakan notifikasinya agar kamu dapat mengembangkan channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya, yaitu Rudini, NIM C1F018029. Saya ingatkan lagi pada teman-teman semua bahwa video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SCMSI. Teman-teman semua bisa melihat biodata beliau nanti di deskripsi di bawah ini. Kali ini kita akan bahas mengenai akad murabahah. Apa sih akad murabahah itu? Maka silakan teman-teman semua saksikan video ini hingga selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas mengenai akad mudharabah. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah yaitu adalah definisi rukun dan syarat, jenis-jenis landasan syariah, dan contoh akad murabahah. Yang pertama kita akan bahas mengenai definisi dari akad murabahah. Apa sih akad murabahah itu? Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad murabahah, penjual dalam hal ini adalah bank harus memberitahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya saat ini. Produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam penginvestasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Selanjutnya adalah rukun dan syarat akad murabahah. Yang pertama adalah rukun. Rukun yang pertama adalah pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha, adanya objek murabahah, persetujuan, dan pembagian keuntungan. Selanjutnya ada syarat. Syarat ini adalah penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Terus yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ada ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Dan yang terakhir adalah penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sudah pembelian. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis akad murabahah, yaitu ada murabahah dengan pesanan dan murabahah sederhana. Murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purchase order. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan. Setelah pembeli, murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan, nilai sebelumnya diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai sebelumnya diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Yang kedua yaitu adalah murabahah sederhana. Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga yang sesuai dengan perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya adalah landasan syariah akad murabahah. Di dalam Al-Quran tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Demikian juga nampaknya tidak ada juga hadis yang memiliki acuan langsung kepada murabahah. Meskipun murabahah termasuk akad jual beli dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran, dan beberapa ayat tentang jual beli, misalnya surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun dalam ayat tersebut tidak menjelaskan secara inti maksud dari jual beli itu, apakah murabahah atau kan yang lainnya. Hanya saja kita disuruh untuk tidak mengharamkan riba. Yang kedua adalah al-hadis. Dalam hadis disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, yaitu dari Syuaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Yang ketiga adalah pendapat para ulama, yaitu ijma tentang akad murabahah. Ini adalah ulama telah bersepakat bahwa jual beli murabahah diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Ya, sebagai makhluk sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan dari diri sendiri atau membutuhkan orang lain tanpa bantuan orang lain. Namun demikian,
bantuan atau barang milik yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang sesuai. Selanjutnya yang terakhir kita akan bahas mengenai perlakuan standar akuntansi 102. Di dalam standar akuntansi 102 ini adalah membahas tentang akad murabahah, yaitu antara lain murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli. Ini terjadi sering, yaitu adalah ketika kita memesan barang baru kita akan membelinya ketika menerima pesanan yang kita beli. Murabahah berdasarkan yang kedua, murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang sehingga dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai dan tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada aset yang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran dan sekaligus pada waktu tertentu. Yang keempat, akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Banyak sekali dari isi dari PSAK 102 ini, namun saya akan menjelaskan hanya beberapa saja. Salah satunya, penjual dapat meminta pembeli menyediakan anggunan atas piutang murabahah antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dan penjual dan atau aset lain. Teman-teman dapat mendownloadnya dari PSAK 102 ini melalui Google dan lain sebagainya, karena PSAK ini telah dipublikasikan secara resmi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.